Miskin versus mental kaya. Ketika bicara mengenai miskin harta, kita bicara mengenai keadaan dompet seseorang. Ketika bicara miskin harta, kita bicara mengenai apa yang dia miliki. Tapi ketika saudara dan saya bicara mengenai mental yang miskin, sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang saudara punya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang saudara miliki. Karena miskin harta erat kaitannya dengan apa yang saudara punya. Tapi miskin atau mental yang miskin erat kaitannya dengan apa saudara memandang. Cara saudara memandang, mindset saudara memandang kehidupan ini. Dikatakan saudara, caramu memandang kehidupan ini, mindset saudara, cara berpikir saudara sangat menentukan kondisi keuangan atau dompet yang saudara dan saya miliki. Katakan amin. Dikatakan bahwa miskin harta berbicara tentang kondisi dompet yang kosong, bahwa mental yang miskin berbicara tentang cara berpikir atau mindset yang apa saudara? Yang miskin dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 Yesus berkata demikian, aku datang ke Tiberias Balai Salib ini jam 5 sore, katakan amin. Untuk memberikan kepada jemaat Tuhan tempat ini hidup, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya sekedar hidup, tapi berkelimpahan. Katakan, saya hidup berkelimpahan. Tapi saudara, mindset berpikir kita harus selaras sama Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia bukan lagi sebagai seorang budak, tapi sikap hidup orang Israel karena bertahun-tahun, berabad-abad mereka dijajah sebagai budak. Saudara, mindset berpikir mereka tetap sebagai apa? Budak. Ada banyak orang Kristen, dia sudah bertobat, sudah dibaptis selam, saudara, sudah bahasa roh dan lain-lain, tetap terikat dengan kuasa dosa. Sekalipun dia percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Mentalnya bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, tapi mentalnya hamba dosa, terikat. Hari ini kita akan belajar saudara, apa sih cirinya orang yang memiliki mental yang miskin. Yang pertama dikatakan orang yang memiliki mental yang miskin. Saudara, ciri yang pertama, saya masuk dari titik khotbah saya, orang yang memiliki mental yang miskin. Ciri yang pertama dikatakan demikian, orang yang memiliki mental yang miskin suka apa? Meminta-minta. Kalau saudara memang ada keperluan, it's okay. Kalau memang saudara butuh, nggak masalah. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah bukan meminta, tapi suka. Udah menjadi lifestyle, udah menjadi kehidupan. Saya berapa waktu yang lalu saudara pergi sama istri saya lagi makan enak-enak. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek saudara, dia ngamen saudara. Musiknya kemana, nadanya kemana, lagunya kemana. Pokoknya serba nggak nyambung.com. Tapi karena dia berusaha, dia ngamen, udah tua dia ngamen, saya kasih duit. Ya, $1 juta. Itu dolar Zimbabwe. Saya kasih dia duit, saudara. Singkat cerita, karena saya senang lihat orang tua daripada minta-minta, tapi dia ngamen, dia berusaha, dia menunjukkan niat. Tapi selesai dari situ ada anak muda, lebih muda dari saya, tentunya lebih ganteng saya daripada dia. Gak ada hubungannya, lebih muda, tiba-tiba nggak pakai apa-apa, dia pakai tangan doang, musik kemana-mana. Saya cuma liatin, saya kan gak ngerti nyanyi apa. Saudara, yang tadi kakek tua lebih modal, walaupun adanya kemana, musiknya kemana, tapi dia berniat. Ini ada anak muda, lebih muda dari saya, lebih muda dari kakek. Saya kan liatin dia, tambahnya masih mana? Terus saya bilang sama dia, kamu kan lebih kuat, badan kamu kan sehat, kenapa kamu gak kerja aja sih? Jadi tukang parkir lebih terhormat. Jadi mohon maaf ya, buruh bangunan lebih terhormat daripada minta-minta kayak begini. Ya habisnya bang enak kalau ngamen bang. Jam 7 malam keluar, jam 9 udah sampai di rumah. Ya dapat 100.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000. Enak bang. Ini mau saya bilang, dia mampu untuk minta-minta, tapi mentalnya udah apa? Dia mampu untuk tidak, tapi mentalnya apa? Saya buktikan sama saudara, mental orang yang mentalnya miskin, otaknya cuma bagaimana gue mengambil. Orang yang mentalnya miskin, orang yang mentalnya miskin cuma apa untungnya buat gue yang mentalnya miskin. Sekali lagi, saya nggak ada hubungannya sama jumlah rekening saudara di bank. Saya nggak ada hubungannya sama apa yang saudara punya, tinggal di Pondok Indah, Pondok Rangon, Pondok Pisang, terserah. Tapi saya bicara di dalam, bukan yang di luar. Orang yang mentalnya miskin tujuannya cuma mengambil, tapi orang yang mentalnya kaya tujuannya memberi. Tepuk
tangan kayak apa gitu. Amin. Orang yang mentalnya miskin tujuannya cuma apa? Mengambil. Orang yang mentalnya kaya tujuannya apa? Memberi. Salah satu orang, saudara, ini pengemis, saya kumpulkan dari berbagai macam laman berita. Pengemis ini, saudara, dari Beirut, saudara. Dari Beirut, saudara. Beirut ini di samping Tomang. Yang kemarin ribut-ribut itu. Maju lu. Mesti maju dia lari. Beirut, saudara. Ini, saudara, namanya Fatima Mohammed Othman. Dia seorang pengemis, saudara, mengemis di pinggir jalan. Suatu ketika ditemukan mati dalam keadaan kedinginan. Yang menarik, saudara, ketika diangkat mayatnya, di bawahnya, saudara, ditemukan uang ratusan juta. Dan ketika dilihat saldo di akun banknya, di banknya, buku tabungannya, saldonya mencapai $1 juta. Masa wong biasa aja lah. Berikutnya, saudara, ini pengemis dari India. Namanya Chotu Barait dari Jharkhand, saudara. Setiap kali dia mengemis kurang lebih 30.000 rupiah. Yang menarik, saudara, apa yang menarik, saudara? Dia bukan hanya pengemis, tapi dia kepala atau direktur dari 3 buah bisnis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, istrinya ada 2. Wow. Yang terakhir, made from Indonesia, made in Indonesia nih, Legiman. Pengemis dari Pati, ketika ditangkap sama Satpol PP, yang mengejutkan asetnya sebesar 1,4 miliar. Saudara kepikiran dengan pindah profesi? Karena jujur saya kepikiran. Saudara enak banget. Saudara punya rumah, punya akun banknya 900 juta. Saudara punya tuh rumah ratusan juta, punya aset yang banyak. Ketika bertiga mereka, yang satu udah meninggal, yang 2 ditanya, kamu udah punya uang, kamu udah punya aset, kenapa masih terus ngemis? Mereka bilang enak, nyaman. Ini mau saya bilang, saudara, kalau kau butuh, it's okay minta. Kalau memang kau nggak mampu, it's okay minta. Tapi yang jadi masalah mental di sini. Yang jadi isu adalah bukan soal saudara butuh apa nggak butuh. Saudara nggak mau kerja. Saudara nggak mau usaha. Kita katakan demikian 2 Korintus, sama-sama kita belajar, saudara. Kita mengatakan dalam kitab 2 Korintus, saya lihat dulu contekan saya, saudara. 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Stop sampai di situ. Selagi jemaat di Makedonia, Paulus mengatakan demikian, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat apa? Sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam apa? Kemurahan. Suatu ketika Yesus duduk di rumah ibadah, dia duduk di depan kotak kolektor. Kita mengatakan demikian, ada seorang janda miskin membawa persembahannya. Kita bilang janda miskin. Sama-sama bilang sama saya, janda miskin. Bukan janda ibu-ibu sesalita. Karena dengan tas roh segala macam. Janda miskin. Kita bilang Yesus sengaja duduk di depan rumah ibadah. Dia lihat janda miskin. Kita katakan janda ini memberi dari kekurangan. Saya mau bilang sama saudara, orang yang mentalnya miskin, yang pertama cirinya, hidupnya suka meminta-minta. Saya doa, saudara anak Tuhan, jangan permalukan Tuhan dengan sikap meminta-minta. Amin. Mintalah sama Tuhan, maka Dia pasti memberi apa yang saudara dan saya perlukan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, saudara, ciri orang yang mentalnya miskin. Gak bisa enggak kalau udah suka minta-minta. Ciri yang kedua, orang yang mentalnya miskin adalah klik demikian. Cirinya malas. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan malas. Bilang sama yang baru ngomong, lu yang ngajarin gue malas. Saudara malas. Malas, Alkitab katakan demikian dalam kitab Amsal. Tolong ditampilkan dalam kitab Amsal. Kitab Amsal mesti katakan demikian, tidur sebentar lagi, mengantuk, melipat tangan, untuk tinggal berbaring. Saya suka, maka datanglah apa? Kemiskinan seperti apa? Seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang apa? Saudara bayangin yang ribut-ribut di mana tuh? Di Sarina. Itu kesenangan saudara. Seperti kemiskinan. Bayangin selama ini. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Orang yang punya mental miskin, yang pertama suka minta-minta. Yang kedua, orang yang mentalnya miskin pasti malas.
Saya selalu bilang sama saudara, jangan pakai firman Tuhan sebagai legalitas untuk engkau malas. Jangan pakai kuasa dan mukjizat sebagai legalitas untuk engkau nggak mau bekerja. Saudara dan saya, kalau engkau nggak buka toko, nggak ada mukjizat di toko. Kalau saudara nggak bangun pagi, keluar dari rumahmu, berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kantormu, kalau engkau cuma diam di rumah, bisa nggak Tuhan mukjizat? Bisa, gila. Bisa gila. Amin. Pak Aryaji ngajar kami para asisten para staf. Selalu beliau bilang sama saya, Gideon belajar. Ibu Gembala selalu bilang, Gideon pacu diri, belajar, baca buku yang banyak. Jangan cuma puas dengan terus pacu diri, pacu diri, pacu diri. Seringkali saudara, setiap kali saya khotbah, Pak Aryaji, Ibu Gembala suka nonton. Selesai bilang, ya Gideon kasih masukan dan lain. Terus belajar, pacu diri. Gak pernah berhenti untuk yang namanya belajar. Saya selalu bilang sama saudara, anak-anak muda tempatnya. Ada anak muda datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain dong supaya jadi senior manajer di sebuah perusahaan besar. Saya tumpang tangan, amin. Saya tanya, lu lulusan S berapa? S1? Bukan Pak Pendeta. S2? Bukan. S berapa dong? SMP. Oh saya bilang, oke, SMP. You bisa mikroskop, office, word? Nggak bisa Pak Pendeta. You bisa internet, PUBG bisa. You bisa nyetir? Nggak bisa nyetir Pak Pendeta. Naik motor, sepeda juga nggak bisa. You bisa doa. Saya mau tanya, yang gila dia apa Tuhan? Saya selalu bilang sama saudara, jangan males. Jangan Alkitab bilang barang siapa nggak bekerja, jangan dia makan. Alkitab bilang belajar dari semut, hai manusia. Maaf ya, jangan males. Jangan pikir itu yang namanya lope-lope, nanti dulu nanti. Ya, nanti. Selalu bilang kalau engkau udah siap, engkau udah punya. Saya selalu bilang sama saudara, maaf ya, saya ada di posisi ini atas anugerah kebaikan Tuhan karena saya nggak pernah males, rajin, dimanapun disuruh pelayanan nggak pernah pilih-pilih, hajar. Tadi pagi saya khotbah BCP jam 8, 10.30 Alam Sutra 12 Mega Bekasi. Saudara kalau lihat Waze udah begini-gini. Hajar. Saya percaya kok bagian saya taat. Bagian saya melakukan dengan setia. Saudara, jemaat Bapak Didi bilang sama saya, pendeta tuh Gideon, jemaat tahu mana pendeta yang belajar sama pendeta yang gak belajar. Betul kan? Karena kan jemaat Balai Salam ini kan pinter-pinter. Saya gak yakin sih. Usaha ya. Jemaat tahu. Saya nggak berlindung di balik urapan Tuhan. Betul saya butuh urapan Tuhan. Tapi kalau saya nggak belajar sampai di mimbar, kalau saya nggak belajar kelihatan kok jemaat tahu. Ini pendeta rohani. Kayak ini doang ngomongnya. Ketahuan. Makanya saya mau bilang sama saudara, lakukan bagianmu dengan setia. Urusan bagian Tuhan dia lebih setia dari saudara. Amin saudara. Saudara seorang tokoh yang ternama namanya George Charles Ball saudara. Ini tokoh yang ternama saudara dalam bidang perhotelan. George Charles Ball, dia pemimpin hotel, one of the best hotel in the world, Hotel Wardrobe Astoria. Saudara, suatu ketika sebelum dia jadi sekarang, dia bekerja di sebuah hotel kecil di Philadelphia, samping Tomang tadi. Di Philadelphia, dia kerja di hotel kecil, dan lagi high season, lagi peak banget seasonnya, penuh hotelnya. Datanglah sepasang orang tua, minta kamar sama George Charles Ball, minta kamar sama dia. Dan George Charles Ball bilang karena penuh, lagi Christmas season dan lain-lain, gak ada kamar. Dan orang tua ini bilang tolong dong kasih kamar. Gak ada kamar, full book. Singkat cerita orang tua ini keluar dengan sedih sudah dari hotel yang kecil. George bekerja sebagai reception. Karena dia anak Tuhan, dia orangnya rajin. Dia keluar, dia bilang sama temennya tolong jagain sebentar. Dia datengin orang tua ini. Sudah orang tua ini dibilang sama dia, mohon maaf hotel kita penuh, tapi saya punya kamar pribadi kecil, nggak terlalu besar tapi cukup bersih. Kalau bapak ibu mau tinggal di hotel saya, nggak usah bayar, mau 3-4 hari silakan. Orang tua ini bilang, kamu tidur di mana? Saya akan cari tempat yang lain. Singkat cerita 3-4 hari George secara saudara tidur di tempat lain terus bekerja, dan orang tua ini pergi kembali ke New York. Orang tua ini bilang suatu hari saya akan balas kebaikan kamu. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, sampai George bilang udah nggak sepenting nanti berbuat baik. 4 tahun berlalu, tiba-tiba ketika dia udah lupa, datang surat dari New York. Suratnya uang dan sejumlah tiket pesawat untuk George. Sampai di New York, saudara, George dijemput sama pasangan suami istri yang tua ini. Sampai di New York, saudara, dibawa ke suatu tempat yang ternama di daerah New York, Manhattan. Ditunjukkan sebuah hotel, Wardrobe Astoria. Dibilang ketika saya balik dari Philadelphia,
saya akan bangun hotel. Dan pertama kali yang di otak saya muncul sebagai GM, yaitu kamu. Saya bantuin ya. Saya pesen ya kalau ibadah di jadwal saya makan dulu. Karena kalau ini kosong nggak nyambung, kena di jantung. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Itu kalau istilahnya orang-orang di YouTube mungkin beberapa menit yang menghubah hidupnya. Tugas kita setia, do your part. Tapi bagaimana setia? Bagian saya setia, dampingi pekerjaan pelayanan Tuhan di Tiberias, dampingi Pak Marian. Dulu saya kuai di sini. Kalau satu yang teriaknya paling males ngajar, saya salah satu di sini kuai. Saya kalau kuai selama 3-4 tahun nggak pernah absen. Selalu choir, Natalan choir, besoknya tahun baru choir, Yesus mati choir, bangkit choir, naik ke surga saya juga naik ke mimbar. Saya pernah bilang sama saya pernah disuruh ibadah pemakaman di daerah rumah sakit rumah duka Atmas itu sudah janji 10 orang. Ketika saya sampai di sana cuma 1 orang, saya sendiri. Sampai MC bilang mana teman kamu belum datang. Terakhir ibadah mulai itu depan mayat, saya choir sendiri. Bersama itu liatin sampai pendetanya bilang Tuhan Yesus mengasihi yang meninggal karena sampai malaikat turun sendiri ke surga. Saya sendiri ya. Sendiri. Dulu zaman saya MC ya ampun saudara, jadwalnya ujung-ujung. Awal jadi pendeta jadwalnya yang namanya kan belajar, jadwalnya ujung-ujung. Pernah khotbah jemaat teman saya sama pengerja. Karena bilang khotbah bagi khotbah nih. Apa yang mau saya bilang? Jangan males. Jangan males kalau engkau sekolah yang benar. Jangan mikirin yang namanya sekolah yang benar. Gak usah sosokan politik deh. Dulu sudah belum tentu. Sosok politik wah nggak bener ya. IPS aja merah. Amin. Saudara, saya punya abang saya nomor 1, salah seorang ya puji Tuhan sekarang pekerjaannya diberkati Tuhan. Dia orang salah satu usaha properti. Abang saya pernah kerja di sebuah marketing apartemen di daerah Permata Hijau. Pada waktu itu saudara gajinya di bawah 2 juta kalau saya nggak salah, 1,8 kalau saya nggak salah. Abang saya saudara kerja di apartemen yang harganya 2,5 M pada masa itu. Cukup mahal pada masa itu, sekarang juga mahal. Ya tergantung mental kaya mental miskin. Kayaknya miskin semua mintanya. Singkat cerita, abang saya ada satu pameran marketing kali di sebuah mall. Jam 9:30 cerita abang saya. Abang saya nunggu-nunggu, udah mau tutup karena mall udah mau tutup. Tiba-tiba masuk kongko, celana pendek, kaos oblong, celana kresek hitam, dengan anak kecil masuk. Masuk ke dalam, teman-temannya pada bilang, ini Kismin. Kismin itu miskin. Saudara abang saya teman-teman udah gak usah lain, cuekin. Karena mungkin dipikir cuma lihat-lihat doang. Tapi abang saya karena dia anak Tuhan, dia kan kasihan ada tamu datang, tamu adalah raja dan dia pengen belajar supaya lancar komponik rumah dan lain-lain. Dia layanin itu kongko. Dan yang menarik apa saudara? Ketika dilayanin kongko itu temennya pada ketawain, mampus. Cuma nanya-nanya doang. Tahu gak saudara, setelah singkat cerita, udah mau tutup, tiba-tiba kongkonya keluarin dari kertas kreseknya buku cek atau buku giro, saya beli 2. Aku masih bilang besoknya satu kantor marketingnya heboh. Besoknya ada orang miskin padahal minta sumbangan langsung mau beli apa? Mau beli besok. Apartemennya begini, ini begini. Padahal orang miskin. Apa yang mau saya bilang? Gini loh. Bagian kita setia. Di mana Tuhan taruh saudara, lakukan dengan setia. Jangan minta yang besar, kalau yang kecil kau nggak setia. Kalau yang setia aja kau nggak setia, mimpi yang besar. Amin. Sebelum Tuhan mempercayakan saya jemaat sebanyak ini, Tuhan mengajar saya dengan jemaat 1, 2, 3 orang. SMP, SMA, dan SMA. Anak-anak choir udah bosan saya khotbahin. Setiap kali udah penutup khotbah lagi. Udah sebelum Tuhan mempercayakan saya khotbah di tempat-tempat yang kepadanya Tuhan percayakan saya tempat-tempat yang besar. Sebelum Daud menjadi raja, Tuhan percayakan 2-3 kambing ekor sama Daud. Jangan pandang remeh yang kecil.
Karena sebelum menjadi besar, selalu mulai dari yang kecil. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan malas. Kalau saudara nggak malas, dengan mengandalkan Tuhan, bekerja keras, giat, jujur, takut akan Tuhan, engkau akan melihat mukjizat demi mukjizat dinyatakan bagi saudara yang di sini. Amin.